Bab 427, Pengganggu. Di luar persidangan benar-benar hening, karena semua murid memandang dengan mata lebar. Segera, ekspresi mereka mulai berubah menjadi ekspresi kecemburuan, kontemplasi, kecanggungan, dan kebingungan. Metode yang digunakan Bai Xiaochun keterlaluan, namun, itu memungkinkannya untuk melewati apa yang mereka semua anggap sebagai uji coba hijau yang sangat sulit dengan api. Pikiran mereka berputar dalam keheranan untuk waktu yang lama, setelah itu terjadi keributan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Apakah itu benar-benar triknya? Tidak mungkin. Kamu benar-benar dapat melakukannya dengan cara itu. Aku tidak percaya kamu bisa menggunakan metode sesat semacam itu untuk melewati uji coba ini. Ditambah lagi, Zhao Yidong jelas sudah mencapai batasnya, tapi kemudian dia mengubah metode dan semakin jauh 30 meter. Percakapan tidak hanya bergema di Myriad Star Rainbow, tetapi juga di semua distrik pelangi lainnya. Semua orang kagum dengan metode Bai Xiaochun yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk melewati uji coba hijau, dan banyak orang sangat bersemangat. Ada beberapa terpilih yang telah terjebak di tingkat uji coba hijau selama beberapa waktu, yang matanya sekarang bersinar terang ketika mereka menyadari bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh daripada sebelumnya. Bahkan jika mereka harus mempermalukan diri mereka sendiri dengan mengeluh, itu adalah sesuatu yang bisa mereka terima. Lagi pula, ada lebih dari 1000 bintang di bagian hijau pelangi, tetapi jika kamu bisa melewati mereka ke pelangi Qian, kamu akan berada di 500 teratas. Perbedaan antara 1000 teratas dan 500 teratas luar biasa. Yang pertama terdiri dari terpilih dari aula, yang terakhir terdiri dari terpilih dari perempat. Aku mengerti sekarang, kunci dari percobaan ini bukan hanya kecepatan dan kekuatan tubuh kedagingan. Ini juga dapat digunakan untuk membantu kultivasi kamu. Itu bukan erangan biasa, mereka diatur dengan napasnya. Jika kamu berhati-hati, kamu dapat menggunakan kekuatan petir untuk membersihkan kotoran di tubuh kamu. Kamu benar-benar dapat memperkuat tubuh kedagingan kamu, dan bahkan memperkuat lorong ki kamu. Kamu tahu, kamu mungkin tidak perlu mengeluh. Kamu mungkin hanya perlu mengatur pernapasan kamu. Awalnya mungkin tidak masuk akal, tetapi begitu kamu mengetahui rahasianya, kamu dapat melewatinya dengan mudah. Sejumlah orang terpilih yang telah lama terjebak dalam uji coba hijau dengan api tiba-tiba diramaikan, dan bergegas ke arah Myriad Star Rainbow portal teleportasi. Dalam beberapa saat, beberapa orang terbang menuju persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars dari keempat distrik pelangi. Tentu saja, tidak ada seorang pun di sekte yang tahu rahasia persidangan hijau dengan api. Namun, leluhur-leluhur sekte itu telah mengeluarkan perintah bahwa mereka yang tahu triknya dilarang menjelaskan kebenaran kepada orang lain. Selanjutnya, semua ratusan murid lainnya yang telah melewati persidangan itu sudah tidak bebas dan tanpa hambatan seperti Bai Xiaochun. Hanya sekarang, berkat Bai Xiaochun, rahasia persidangan hijau sekarang mulai menyebar. Bisa dibayangkan bahwa segera, jumlah orang yang dapat lulus uji coba ini akan tumbuh dengan cepat. Itu pasti masalahnya. Aku ingat melihat beberapa orang lain melewati uji coba hijau ini, dan mereka semua selalu bernafas dengan cara yang sangat aneh. Terpilih maju ke depan untuk menantang ulang uji coba hijau dengan api, salah satunya adalah seorang pemuda yang tertawa terbahak-bahak saat dia menyerbu masuk. Hampir segera setelah pemuda itu masuk, lebih banyak terpilih muncul, lusinan dari mereka, masing-masing siap menggunakan metode Bai Xiaochun untuk mencoba melewati persidangan. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak menyadari semua itu. Setelah menghilang dari dalam uji coba hijau, ia muncul kembali dalam tantangan berikutnya, uji coba Qian dengan api. Uji coba Starry Sky Dao Polarity Superstars dipecah menjadi warna, merah, oranye, kuning, hijau, Qian, biru, dan ungu. Ada 7 uji coba yang berbeda oleh api, dan untuk uji coba Qian, hanya sekitar 500 orang yang mampu mencapai sejauh ini. Itu menunjukkan bahwa Bai Xiaochun sudah berada dalam 1000 teratas. Yah, itu tidak terlalu sulit, kata Bai Xiaochun, berdeham dan mengibas lengan bajunya. Meskipun dia tidak yakin dengan rankingnya yang tepat, ketika dia ingat berapa banyak bintang yang terlihat di bagian hijau pelangi. Dia mengangkat dagunya dengan bangga dan melihat ke sekeliling pada dimensi yang berisi uji coba Qian. Awalnya aku berencana untuk masuk ke 1000 teratas. Siapa yang mengira bahwa aku tidak sengaja akan masuk ke 500 besar? Sakit kepala. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna abu-abu, termasuk langit dan tanah. Keheningan merebak,
dan ada sesuatu yang menyeramkan di udara. Terlihat di tanah adalah barisan demi barisan batu nisan yang seakan membentang sejauh mata memandang. Rasa dingin yang tak menyenangkan menyelimuti dimensi itu, sesuatu yang segera diidentifikasi Bai Xiaochun sebagai aura kematian. Itu kuat, begitu kuat sehingga menyebabkan udara beriak dan mendistorsi di kejauhan. Saat dia melihat sekeliling, rasa takut menumpuk di hatinya. Bagaimanapun, keheningan itu menakutkan. Mengapa Starry Sky Dao Polarity Sect harus pergi dan membuat tempat menyeramkan seperti ini? Aura kematian terlalu kuat, pasti ada hantu di sekitar. Bai Xiaochun merasakan rambut berdiri di belakang lehernya, dan menelan ludah saat dia melihat sekeliling. Wajah perlahan berubah pucat, dia berpikir kembali ke hal yang najis yang telah disebutkan para patriark di sekte penentang sungai, dan kemudian menelan lagi. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengeluarkan beberapa jimat kertas yang dirancang untuk mengusir roh-roh jahat, dan mulai menamparnya ke atas dirinya sendiri. Dami Starry Sky Dao Polaritas Sekte. Bagaimana aku bisa melewati cobaan ini? Bahkan ketika rasa takutnya meningkat, tatapan menyeramkan tiba-tiba menguncinya dari jauh. Rasanya hampir seperti pisau datang untuk beristirahat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, tangisan melengking memenuhi udara yang terdengar seperti logam yang mengais logam, ketika jiwa pendendam bangkit dari salah satu batu nisan. Lidahnya panjang dan menyeramkan menjulur keluar dari mulutnya, dan matanya tampak terbakar dengan dendam saat menatap Bai Xiaochun. Kemudian, itu mulai melaju ke arahnya. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap mata, tepat di depannya. Bai Xiaochun tersentak, melambaikan tangan kanannya untuk melepaskan mantra Frigid Skull Will Evolving. Seketika, ki dingin meletus dari jarinya, membanting ke dalam jiwa pendendam, yang menjerit memilukan ketika mulai hancur berkeping-keping. Namun, itu tidak hancur, alih-alih, itu mulai mundur. Tidak sekuat yang aku harapkan. Dengan gembira, Bai Xiaochun akan mulai mengejarnya ketika mata jiwa yang melarikan diri itu tiba-tiba berkilau dengan kebencian, dan bahkan saat hancur berantakan, itu memekik. Pekikan yang mengguncang-guncang di bumi. Pekikan memenuhi dunia, menyebabkan suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, dan membuat langit dan bumi bergetar hebat. Selanjutnya, jiwa-jiwa pendendam bangkit dari semua batu nisan yang terlihat. Segerombolan benda memenuhi udara, penampilan mereka ganas dan menakutkan, dan kehadiran mereka menyebabkan aura kematian dalam dimensi tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bai Xiaochun berhenti di tempat, mata melebar, kulit kepala kesemutan ketakutan. Begitu banyak. Ketika dia menyadari bahwa semua jiwa pendendam menatapnya, dia menjerit dan mulai mundur. Bahkan ketika dia melakukannya, suara seperti gemuruh guntur memenuhi udara ketika gambar raksasa hantu-hantu naik dari kejauhan. Dia tampak seperti jiwa bayangan yang mengenakan mahkota kaisar, hampir seolah-olah dia adalah raja dari semua jiwa pendendam. Dia begitu besar sehingga dia tampak mampu memikul surga. Api hijau berkedip di matanya, senyum dingin menutupi wajahnya, dan dia membawa trisula yang sangat besar di satu tangan. Tubuhnya tampak terdiri dari jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, yang wajahnya terpilin campuran tawa dan air mata. Sekarang kamu di sini, jangan pergi. Suara yang berbicara itu sepertinya mengandung suara-suara lain yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya menangis dan beberapa di antaranya tertawa. Kaisar jiwa besar kemudian melambaikan trisul melalui udara untuk menunjuk ke arah Bai Xiaochun, setelah itu pulsa energi mengejutkan meletus. Yang menyebabkan semua jiwa dendam lainnya dalam dimensi berteriak menjerit nyaring. Kemudian, suara gemuruh memenuhi udara saat jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan padat mulai melonjak ke arah Bai Xiaochun. Untuk memperburuk keadaan, jiwa-jiwa yang lebih dendam bisa terlihat mendekat dari atas cakrawala. Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi menjerit, ini adalah kelompok hantu terbesar yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Karena ketakutan, dia mengertakkan gigi dan menggeram, maaf, tapi Lord Bai tidak ingin main-main denganmu. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, ia telah mencapai tujuannya untuk masuk ke 1000 teratas. Jika tidak, semuanya mungkin berbeda, tetapi mempertimbangkan bahaya di sini, dan fakta bahwa dia tidak tertarik untuk menantang persidangan sejak awal. Dia tidak ragu sama sekali untuk mengeluarkan giok 7 warnanya Liontin. Tepat ketika dia akan menghancurkannya, kaisar jiwa yang sangat besar di kejauhan menatapnya dengan menghina. Apakah kamu akan bertarung denganku atau tidak? Katanya dengan suara seram dan menggelegar. Ekspresi Bai Xiaochun berkedip.
Ditantang secara langsung dengan cara ini, dan kemudian pergi begitu saja, akan sedikit kehilangan muka. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, jiwa-jiwa pendendam di daerah itu mulai berteriak lebih keras dari sebelumnya, tampaknya atas perintah Kaisar Jiwa. Suara itu terasa seperti menusuk rasa sakit di benak Bai Xiaochun, membuatnya terkesiap. Jika dia harus melawan Kaisar Jiwa sendirian, dia mungkin telah melakukannya, tetapi mempertimbangkan betapa menakjubkan dan menakutkannya lautan jiwa-jiwa pendendam. Dia tidak bisa menahan diri untuk pergi dengan perasaan bahwa hantu-hantu ini menggertaknya. Tunggu aku, oke, aku terlalu lelah saat ini. Aku akan kembali dan beristirahat sebentar, lalu kembali dan menunjukkan satu atau dua hal kepada kamu. Dengan itu, ia menghancurkan liontin batu giok dan berteleportasi.